Timnas Indonesia menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan semangat tinggi. Asisten pelatih Garuda, Alex Pastur, menyebut ambisi lolos ke Piala Dunia bukan hal mustahil. Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi zona Asia, yang berlangsung tanggal 8 hingga 14 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City, Arab Saudi. Meski Indonesia berstatus tim dengan peringkat FIFA terendah, posisi ke-119, di bawah Irak dan Arab Saudi, Pastur menilai peluang tetap ada. Ini realistis, ujarnya kepada Voetbal Primer. Kami sudah pernah menang dan imbang melawan Arab Saudi, jadi segalanya mungkin, selama tim bermain terorganisir. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak 3 hari kemudian. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up akan berebut tiket playoff. Inter Milan kembali menunjukkan wajah baru yang menakutkan di bawah Christian Cifu. Kemenangan 4-1 atas Cremonese di pekan ke-6 Serie A menjadi bukti nyata revolusi taktik sang pelatih muda. Cifu mengubah gaya bermain Inter menjadi lebih agresif, cepat, dan lugas. Hasilnya, Nerazzurri kini menjadi tim paling produktif di Serie A dengan 17 gol dari 6 laga. Dua rekrutan anyar, Angeon Bonni dan Pio Esposito, memberi daya ledak baru di lini depan. Bonni bahkan mencetak 1 gol dan 3 assist di laga debutnya sebagai starter. Sementara Lautaro Martinez kini bisa fokus di kotak penalti dan sudah mencetak 5 gol musim ini. Media Italia menyebut performa Inter kali ini dominan dan luar biasa. Dengan filosofi menyerang tinggi dan kepercayaan diri besar, Cifu sukses membentuk identitas baru Nerazzurri, tim efisien, tajam, dan siap menaklukkan Serie A. Florian Wirtz mulai jadi sorotan di Liverpool. Didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan harga fantastis 125 juta euro, gelandang muda Jerman itu belum mampu memenuhi ekspektasi besar di Premier League. Dari 10 laga, Wirtz baru mencatat 1 assist dan belum mencetak gol. Performanya yang belum stabil membuat pengaruhnya di Anfield terasa minim, meski tetap dipercaya tampil oleh pelatih. Situasi ini langsung menarik perhatian Real Madrid. Menurut laporan Spanyol, Xabi Alonso meminta klub untuk memantau perkembangan mantan anak asuhnya itu. Alonso disebut ingin reuni dengan Wirtz di Bernabeu, namun transfernya bakal sulit realisasi. Liverpool diyakini enggan melepas sang bintang muda setelah kehilangan Trent Alexander-Arnold, sementara harga Wirtz masih sangat tinggi. Dengan Madrid sudah punya Bellingham dan Arda Güler di posisi serupa, peluang kepindahan ini tampak kecil, setidaknya untuk saat ini. Striker Manchester United, Joshua Zirkzee, dikabarkan mempertimbangkan hengkang pada bursa transfer Januari. Minimnya menit bermain membuat penyerang asal Belanda itu mulai mencari peluang baru, meski tetap ingin bertahan di Premier League. Sejak bergabung, Zirkzee belum mampu menunjukkan performa terbaik dan makin tersisih dari skuad utama Ruben Amorim. Ia bahkan tak masuk daftar saat United menang atas Sunderland, menandakan posisinya kian terpinggirkan. Beberapa klub Inggris seperti Everton dan West Ham dikabarkan tertarik meminangnya, sementara dari Italia ada Juventus, AC Milan, dan Como yang siap menampungnya. Agen Zirkzee kini meninjau opsi pinjaman atau transfer permanen demi menjamin menit bermain reguler. United sendiri disebut sudah bersiap mencari pengganti agar tidak kehilangan pemain potensial tanpa solusi yang jelas. Mantan manajer timnas Inggris, Glenn Hoddle, ikut menanggapi taktik 3-back Ruben Amorim di Manchester United. Ia menilai sistem 3-4-2-1 yang diterapkan Amorim sebenarnya bagus, tapi masih punya titik lemah di lini tengah. Sejak datang ke Old Trafford, Amorim memang mengubah gaya main MU dengan 3 back, namun taktik ini menuai kritik karena dinilai tak cocok untuk skuad setan merah. Meski begitu, Hoddle berpendapat formasi ini justru membuat MU tampil berbahaya saat menguasai bola, terutama saat melawan Liverpool dan Arsenal. Menurutnya, masalah utama justru ada di sektor tengah. Ketika diserang, pemain MU kurang cepat membantu pertahanan sehingga lawan mudah menekan. Hoddle menyarankan Amorim memperbaiki cara bertahan tim agar pressing lebih efektif. Akhir pekan lalu, Amorim kembali menunjukkan potensi taktiknya. MU menang 2-0 atas Sunderland lewat gol Mason Mount dan Benjamin Sesko, bukti sistem 3 back masih bisa bekerja di Premier League. Striker Manchester United, Benjamin Sesko, menegaskan tak ingin cepat puas meski kembali mencetak gol untuk setan merah. Sesko menjadi salah satu pencetak gol saat MU menang 2-0 atas Sunderland di Old Trafford pada pekan ke-7 Premier League. Gol itu menjadi yang kedua bagi striker asal Slovenia tersebut sejak bergabung dengan MU. Usai laga, Sesko mengaku lega bisa mencetak gol beruntun, namun menegaskan masih ingin terus berkembang dan menambah pundi golnya musim ini. Rasanya luar biasa, tapi saya ingin mencetak lebih banyak gol lagi, ujar Sesko kepada MU TV. Ia juga menyoroti pentingnya kemenangan ini bagi tim yang tengah berusaha bangkit setelah beberapa hasil mengecewakan. Sesko menyebut seluruh pemain telah berjuang keras hingga akhir untuk mengamankan 3 poin. Usai kemenangan ini, Manchester United akan menghadapi tantangan berat berikutnya, tandang ke markas Liverpool di Anfield setelah jeda internasional.
Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar di bursa transfer musim dingin. Setan Merah disebut membidik kiper utama Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Langkah ini muncul setelah performa Altay Bayindir dianggap belum stabil. Laporan Sport menyebut Barcelona mulai fokus pada kiper muda Joan Garcia dan tak menutup kemungkinan melepas ter Stegen bila ada tawaran menarik. Namun, keputusan akhir tetap di tangan sang pemain. Hubungan ter Stegen dengan klub kabarnya mulai renggang setelah menolak kebijakan finansial Barcelona dan kehilangan posisi utama akibat cedera punggung. Di sisi lain, Manchester United memang butuh sosok berpengalaman di bawah Mistar. Senne Lammens masih minim jam terbang. Ter Stegen pun dinilai bisa jadi solusi ideal untuk membawa stabilitas di lini belakang Setan Merah. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, memberikan update soal masa depan Marcus Rashford di Barcelona. Menurutnya, kecil kemungkinan sang penyerang akan kembali ke Manchester United pada 2026 mendatang. Rashford bergabung ke Barcelona pada musim panas lalu dengan status pinjaman satu musim. Dalam kesepakatannya, Blaugrana memiliki opsi pembelian permanen jika puas dengan performanya. Dan sejauh ini, Barcelona tampak sangat puas. Rashford sudah mencetak 3 gol dan 5 assist, termasuk 1 ke gawang Sevilla akhir pekan lalu. Manajemen dan pelatihan si Flick disebut yakin Rashford bisa jadi aset penting jangka panjang. Romano juga melaporkan Rashford merasa nyaman di Spanyol dan berharap bisa bertahan. Barcelona kini diperkirakan akan mengaktifkan klausul pembeliannya senilai 40 juta euro, yang akan membuat Rashford resmi menjadi milik El Blaugrana. Barcelona tumbang 1-4 di markas Sevilla pada lanjutan Liga Spanyol, Minggu malam. Hasil ini membuat Blaugrana gagal merebut puncak klasemen dari Real Madrid. Bek sayap Alejandro Balde menilai laga itu berjalan sulit, tapi menegaskan cuaca panas bukan alasan. Pertandingan tadi sulit karena waktu dan cuaca, tapi kami bermain buruk dan harus banyak memperbaiki diri, ujarnya kepada Mundo Deportivo. Laga memang digelar pukul 16.15 waktu setempat di bawah terik matahari. Gelandang Frenkie de Jong menambahkan faktor kelelahan turut berpengaruh. Barcelona, katanya, sudah memainkan 7 laga hanya dalam 3 pekan terakhir. Dengan hasil ini, Barca tertahan di posisi kedua klasemen sementara dengan 19 poin dari 8 pertandingan, 2 angka di belakang Real Madrid yang masih memimpin. Liverpool tengah diterpa sorotan usai menelan 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Performa Mohamed Salah pun menjadi bahan perbincangan setelah gagal mencetak gol maupun assist dalam 2 laga terakhir, termasuk saat timnya kalah 1-2 dari Chelsea di Stamford Bridge. Legenda Manchester United, Wayne Rooney, menilai penurunan performa Salah bisa jadi dipengaruhi faktor psikologis. Ia menduga sang bintang merasa tersaingi oleh kedatangan Alexander Isak, yang direkrut Liverpool dari Newcastle pada musim panas lalu. Pemain besar seperti Salah punya ego dan rasa kompetitif yang tinggi. Mungkin dia tidak nyaman melihat perhatian kini tertuju ke Isak, ujar Rooney kepada BBC. Menurutnya, situasi ini seharusnya bisa menjadi pemicu bagi Salah untuk bangkit dan membuktikan dirinya tetap sebagai bintang utama di Anfield. Kiper asal Kamerun, Andre Onana, tampil gemilang bersama Trabzonspor sejak dipinjam dari Manchester United. Dalam 4 laga awal, Onana menunjukkan refleks cepat, ketenangan, dan kepemimpinan di bawah Mistar. Menurut The Sun, Trabzonspor kini berencana mempermanenkannya dan siap buka negosiasi dengan MU. Klub Turki itu puas dengan performanya dan bahkan bersedia menyamai gaji Onana yang mencapai 120.000 pound per pekan. Bagi MU, ini jadi kabar baik. Mereka bisa mengurangi beban gaji besar sekaligus menutup sebagian dari biaya 47 juta pound saat merekrutnya dari Inter Milan. Onana sendiri mengaku lebih fokus dan termotivasi di Turki. Aksinya yang paling menonjol terjadi saat ia mencetak assist spektakuler sejauh 60 yard kontra Gaziantep. Kehidupan baru di Super League tampaknya benar-benar menghidupkan kembali karir sang kiper Kamerun. Kemenangan Manchester City atas Brentford tak sekadar 3 poin, tapi juga menandai kemenangan ke-250 Guardiola di Liga, rekor tercepat, hanya dalam 349 laga. Di laga itu, City menang 1-0 berkat gol tunggal Erling Haaland dan performa gemilang Gianluigi Donnarumma. Guardiola menyebut keduanya sebagai tulang punggung baru City. Haaland kini sudah mencetak gol di 8 dari 9 laga musim ini, sementara Donnarumma mencatat clean sheet ketiganya dari 6 pertandingan sejak datang dari PSG. Pep mengakui Donnarumma membawa ketenangan dan rasa aman di lini belakang. Namun, City tetap cemas usai Rodri ditarik keluar karena cedera hamstring di babak pertama. Dengan kemenangan ini, City kini hanya berjarak 3 poin dari Arsenal di puncak klasemen, dan Guardiola kembali membuktikan dominasinya di sepak bola Inggris. Gustavo Poyet menilai pemain muda asal Brasil, Estevao, punya segalanya untuk menjadi bintang dunia bersama Chelsea. Estevao, yang dijuluki Mesinho, langsung mencuri perhatian sejak datang dari Palmeiras musim panas lalu, termasuk lewat gol penentunya ke gawang Liverpool. Namun, Poyet menegaskan satu hal, potensi besar harus dibarengi konsistensi.
Ia bahkan menyebut Lamine Yamal sebagai contoh ideal bagi Estevao, karena pemain muda Barcelona itu selalu tampil stabil di setiap laga. Senada dengan Poyet, ex-pelatih Chelsea Roberto Di Matteo juga memuji kematangan dan sikap profesional Estevao. Menurutnya, pemain 17 tahun itu punya teknik, kecepatan, dan kreativitas luar biasa, asalkan tidak dibebani tekanan berlebihan. Keduanya sepakat, jika terus berkembang, Estevao bisa jadi salah satu pemain terbaik dunia di masa depan. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menilai pelatih Arsenal sangat beruntung berhasil mendatangkan Eberechi Eze ke Emirates Stadium pada musim panas lalu. Menurut Ferdinand, kehadiran Eze menjadi salah satu transfer paling cerdas musim ini karena memberi keseimbangan baru di permainan Arsenal. The Gunners kini tengah memuncaki klasemen Premier League usai menang 2-0 atas West Ham. Meski dihantam badai cedera, Arteta dinilai mampu memaksimalkan kedalaman skuad, terutama lewat kontribusi Eze yang kini berperan penting menggantikan Martin Odegaard. Ferdinand bahkan menyebut Arteta harus berterima kasih kepada Tuhan karena memiliki pemain sekomplet Eze, yang bisa bermain di berbagai posisi dan memberi variasi taktik baru. Ia juga memuji kedalaman skuad Arsenal musim ini, dari Zubimendi hingga Gyökeres, dan menegaskan bahwa The Gunners tak punya alasan lagi untuk gagal merebut gelar Premier League.